Sehari menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Museum Perumusan Naskah Proklamasi di Jalan Imam Bonjol, Menteng menjadi destinasi untuk mengenang kembali sejarah lahirnya kemerdekaan Indonesia. Di rumah yang dahulu menjadi kediaman Laksamana Muda Tadasi Meida inilah, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Pengunjung dapat menyusuri ruang perumusan, melihat replika suasana para tokoh bangsa, mesin ketik Sayuti Melik, hingga piano yang menjadi saksi penandatanganan naskah proklamasi. Tak hanya itu, museum juga menyimpan bunker dan berbagai koleksi sejarah yang membawa pengunjung membayangkan suasana Jakarta menjelang kemerdekaan. Dengan tingkat terjangkau dan pengalaman sejarah yang ada, Museum Perumusan Naskah Proklamasi bisa menjadi pilihan wisata edukatif untuk mengisi momen 17 Agustus. Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang memang menjadi marwahnya untuk menyelenggarakan peristiwa proklamasi itu memang menyelenggarakan satu kegiatan besar, yaitu tapak tilas proklamasi. Agenda rutin tahunan kita yang sudah berlangsung sejak tahun museumnya berdiri, yaitu tahun 1992, itu tahun ini sudah memasuki penyelenggaraan yang sudah lebih dari 20 tahun ya dilaksanakan. Intinya adalah kita bagaimana berusaha untuk menyebarluaskan terkait dengan sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia kepada generasi muda, dan juga untuk mengajak mereka untuk melestarikan bagaimana perjuangan dari para founding fathers kita untuk mewujudkan proklamasi ini. Karena memang proklamasi ini diraih tidak dengan istilahnya cara yang mudah, tapi melalui pertumpahan darah, melalui meja perundingan dan yang lain-lain. Yang jelas intinya bagaimana kita berusaha mengajak generasi muda untuk supaya bisa meresapi bagaimana makna kemerdekaan. Mas, ini kan kalau dilihat banyak ruangan yang pasti punya makna sendiri, mungkin bisa dijelaskan secara umum. Dari lantai bawahnya ada apa, terus tadi juga ada ruangan ketik naskah proklamasi begitu ya, Mas, ini bisa di... Oke, untuk Museum Perumusan Naskah Proklamasi sesuai dengan namanya menyimpan memori terkait dengan peristiwa perumusan naskah proklamasi yang mungkin teman-teman belum pada tahu ya, terjadi satu hari sebelum proklamasi kemerdekaan kita tanggal 17. Di mana saat itu para pemuda yang dipimpin oleh beberapa tokoh seperti Sukarni, Hairul Saleh, dan yang lainnya itu membawa Bung Karno dari kediaman beliau ke Rengas Dengklok. Jadi di Rengas Dengklok terjadilah peristiwa perdebatan, tarik ulur mengenai bagaimana, kapan, waktu, siapa yang harus istilahnya membacakan kemerdekaan. Karena para pemuda itu mengetahui bahwa pada beberapa hari sebelumnya Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh sekutu, dalam hal ini Amerika Serikat, dan kemudian terjadilah istilahnya namanya vacuum of power. Di situ para pemuda merasa bahwa ini adalah momen yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Namun generasi muda yang memang sudah pernah menemui Jenderal Terauchi di Dalat, Vietnam, menyatakan bahwa proklamasi harus menunggu izin dari Jepang. Sehingga perdebatan yang tidak kunjung ketemu itu menghasilkan sebuah peristiwa singkat, peristiwa besar, bahwa Bung Karno dan Bung Hatta kemudian dibawa ke Rengas Dengklok. Dan di sana kemudian salah satu tokoh perumus naskah proklamasi, Bapak Ahmad Subarjo, memberikan janji kepada para pemuda bahwa kalau proklamasi tidak terjadi keesokan harinya, maka para pemuda bisa dipersilakan untuk mengambil tindakan sendiri. Namun para pemuda kemudian melunak dan mengizinkan Bung Karno dan Bung Hatta untuk dibawa ke Jakarta. Di Jakarta mereka kemudian langsung menuju ke rumah ini yang saat itu menjadi rumah kediaman dari Laksamana Muda Tadashi Maeda, seorang perwira Kaigun atau Angkatan Laut Jepang yang memang bersimpati pada perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, untuk dipakai rumahnya sebagai tempat perumusan naskah proklamasi. Kenapa? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.